Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kaidah bahasa yang sering muncul di teks laporan percobaan. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Jadi di minggu kemarin sudah saya bagikan file bahan ajarnya ya. Dan di pertemuan kali ini akan saya jelaskan jadi biar lebih paham. Karena nanti untuk unsur atau kaidah bahasa ini akan sering muncul di ujian tengah semester kalian atau yang sekarang istilahnya PHB, penilaian harian bersama. Jadi di materi ini akan lebih saya sederhanakan, lebih saya detailkan. Jadi nanti akan saya bagi juga untuk file bahan ajarnya di e-learning kalian ya. Oke, langsung saja. Untuk kaidah bahasa yang sering muncul di teks laporan percobaan, yang pertama adalah kalimat interrogatif. Jadi di sini ada macam-macam kalimat, ada kalimat interrogatif, imperatif dan juga deklaratif. Bentar saya besarkan dulu ya, biar lebih terlihat. Oke. Ya. Yang pertama kalimat interrogatif dari bahasa Inggris ini ya, artinya adalah kalimat pertanyaan dan fungsinya jelas yaitu meminta informasi tentang sesuatu atau efeknya ketika kita mendengarkan kalimat ini ya pasti kita akan berusaha untuk menjawabnya. Oke. Nah, kemudian macamnya, jadi interrogatif ini ada macamnya, ada dua macam. Untuk yang pertama ada kalimat tanya total, kemudian ada kalimat tanya parsial. Kalau untuk yang kalimat tanya total, ini berarti kalimat tanya yang jawabannya itu hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak, gitu ya. Kemudian kalau parsial ini jawabannya dia ditentukan atau menyesuaikan dengan tipe kata tanyanya atau tipe pertanyaannya. Tipe pertanyaan kan ada 5W1H ya, mulai dari who, what, where, why, when, kemudian how. Oke, untuk yang pertama ini kalimat tanya total, jawaban ya atau tidak. Seperti contoh, apakah Aldi membeli novel baru? Nah, kalau kita dengar pertanyaan apakah Aldi membeli novel baru, ada kata apakah di sini, jelas jawabannya antara ya atau tidak. Oke, apakah kalian sudah makan? Kalian cukup menjawab ya atau tidak aja. Nah, itu namanya kalimat tanya total. Kalau kalimat tanya parsial, dia tipenya ada 5W1H. Seperti contoh yang pertama ini, siapa yang membeli novel baru? Nah, ada kata siapa ini tipe who. Siapa yang membeli novel baru? Berarti kalian menjawabnya nanti akan menambahkan e, seorang pelaku atau seorang pembeli ya, nama seseorang misalnya atau e, pelaku dari si pembeli novel baru itu. Siapa yang membeli novel baru? Misal jawabannya Tono yang membeli novel baru. Siapa yang membuang sampah sembarangan? Mereka yang membuang sampah sembarangan. Jadi jawabannya menyesuaikan. Berikutnya ada contoh apa yang kamu beli? Nah, ini pakai apa atau tipe what. Apa yang kamu beli? Saya membeli novel misalnya. Ada lagi contoh di mana kamu membeli novel baru itu? Ada kata di mana, berarti nanti kita jawabannya menambahkan keterangan tempat. Saya membeli novel baru itu di toko Gramedia, misalnya. Ada lagi contoh, kapan kamu membeli novel baru itu? Ada tipe when, berarti jawabannya kita nanti menambahkan keterangan waktu. Jadi jawabannya, saya membeli novel baru itu kemarin. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya, kenapa kamu membeli novel baru itu? Ada tipe why di sini, berarti nanti kita jawabannya menambahkan keterangan alasan. Kenapa kamu membeli novel baru itu? Jawabannya misalnya karena saya menyukai novel baru itu, atau karena saya suka membaca novel, atau apa terserah lah ya. Kemudian berikutnya, bagaimana kamu membeli novel baru itu? Ini tipenya how. Jadi jawabannya nanti kita menjelaskan tentang keadaan kita membeli novel baru itu ya. Seperti contoh, bagaimana kamu membeli novel baru itu? Misal jawabannya, saya membeli novel baru itu dengan sangat antusias. Nah, misalnya seperti itu. Jadi pertanyaan seperti ini
Ini jawabannya tidak membutuhkan jawaban ya atau tidak. Jadi jawabannya itu menyesuaikan dengan tipe pertanyaan. Ini namanya kalimat tanya parsial. Sudah jelas ya? Kita lanjut, berikutnya ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini adalah kalimat perintah. Jelas kalau kalimat perintah itu ya fungsinya untuk melakukan sesuatu ya, atau meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi efeknya ketika kita mendengarkan kalimat ini diucapkan atau membaca kalimat ini, efek atau respon dari kita adalah kita akan melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan yang di kalimat itu. Nah, kalimat perintah ini macam-macamnya. Ada kalimat perintah biasa, contohnya beli novel itu, ambilkan saya buku itu, buatlah tugas hari ini. Ya, jadi kalimat perintah biasa. Kemudian ada kalimat perintah permintaan. Permintaan ini pakai N ya, bukan pakai H ya, keliru. Keliru tulis. Permintaan atau permohonan. Jadi dia lebih sopan. Contohnya, tolong belikan novel itu, tolong ambilkan saya buku itu. Nah, gitu. Lebih sopan biasanya. Bisa pakai, tidak semuanya pakai tolong ya. Bisa pakai silakan juga kadang. Silakan minum kopi ini. Silakan makan kue ini. Jadi memerintah seseorang tapi dengan lebih halus gitu. Nah, itu namanya permohonan. Berikutnya ajakan. Contohnya, ayo beli novel itu. Ayo pergi sekarang. Ayo makan kue ini. Nah, itu ajakan. Tidak harus pakai ayo, ada juga yang pakai mari ya. Mari pergi bersamaku. Mari kerjakan tugas ini bersama. Nah, itu ajakan. Kemudian berikutnya adalah larangan. Contohnya, jangan merokok di sini. Jangan membuang sampah sembarangan. Kadang juga memakai dilarang. Dilarang merokok di sini. Dilarang tidur saat pelajaran. Nah, itu namanya kalimat perintah larangan. Jadi perlu kalian cermati ya. Kemudian berikutnya ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini adalah kalimat pernyataan atau kalimat biasa. Jadi dia bukan perintah dan juga bukan pertanyaan. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Jadi efek dari kita sebagai pembaca atau pendengar, ya efeknya ya kita manggut-manggut aja biasa, seperti tahu informasi aja gitu loh. Jadi nggak ada efek ingin menjawab dan nggak ada efek untuk melakukan sesuatu karena ini bukan perintah dan juga bukan pertanyaan. Contohnya, aku membeli novel baru. Nah, itu kalimat biasa. Aku pergi ke sekolah. Dini membaca novel. Nah, itu namanya kalimat deklaratif atau biasa. Kalian perlu kenal dengan ini ya istilah-istilahnya. Karena nanti yang keluar istilahnya ini interrogatif, imperatif, deklaratif ya. Jadi yang sering keluar itu nanti. Jadi harus tahu interrogatif itu pertanyaan, imperatif itu perintah, deklaratif itu pernyataan atau kalimat biasa. Lanjut, berikutnya adalah kalimat rujukan atau kata ganti. Kalimat rujukan itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata ganti yang merujuk ke kata yang dimaksud. Jadi seperti belajar kalau di anak pesantren itu seperti belajar dhamir gitu loh, huwa huma hum itu loh ya. Oke, langsung aja. Jadi di kalimat rujukan ini di dalamnya pasti ada kata yang merujuk ke kata yang dimaksud. Yang pertama contohnya, Pak Anton adalah guru saya, dia sangat baik dan lucu. Nah, ada kata yang merujuk di sini, yaitu kata dia. Kata dia ini yang dimaksud adalah Pak Anton. Jadi kata dia ini merujuk ke Pak Anton. Nah, ini namanya kata rujukan atau kalimat rujukan karena di dalamnya memuat kata yang merujuk ke kata sebelumnya. Kemudian berikutnya, SMA Tolak Bodo adalah sekolah favorit. Sekolah tersebut banyak yang meminati. Nah, ini sekolah tersebut dia merujuk ke Tolak Bodo ini ya, SMA Tolak Bodo. Berarti sekolah tersebut ini merupakan kata rujukan ya. Oke, berikutnya, durian adalah raja buah. Buah ini selalu menjadi buruan setiap orang. Nah, buah ini merupakan kata rujukan karena dia merujuk ke durian. Jadi kalimat ini merupakan kalimat rujukan karena di dalamnya terdapat kata rujukan atau kata ganti. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut di penjelasan berikutnya, yaitu verba atau kata kerja. Ini pasti selalu ada di setiap teks ya atau setiap kalimat.
verbal, kata kerja. Nah, kata kerja di sini dibagi dua, ada kata kerja material, ada kata kerja mental. Kalau material berarti kata kerjanya dia mengacu pada perbuatan fisik. Kalau mental dia lawannya atau sebaliknya tidak mengacu pada perbuatan fisik. Jadi sederhananya kata kerja material itu kita bisa melihat tindakannya. Kalau mental kita nggak bisa melihat tindakannya. Contoh, kalau yang material ini ada mengupas. Nah, ibu saya mengupas bawang merah misalnya, atau ibu saya mengupas buah apel misalnya. Kan kita bisa melihat tindakan mengupas ini kan ya. Kita bisa melihat tangan ibu dengan membawa pisau bergerak naik turun ke sisi luar badan dari kulit apel misalnya. Itu kan kita bisa melihatnya. Mengerik misalnya, membungkus, menutup, menendang, ini kan bisa kita lihat tindakannya semuanya. Dia menendang bola, kita bisa melihat kakinya bergerak ke arah bola, mengayun kakinya ke arah bola sampai bolanya akhirnya terpental. Kita bisa melihatnya. Tapi kalau mental, kata kerjanya tidak berupa perbuatan fisik gitu loh. Hanya kayak ya cukup diomongan aja, tidak berupa fisik. Menduga. Saya menduga dia pelakunya. Tidak ada eh, tindakan fisik dari menduga di sini, ya kan? Saya menganggap dia adalah teman saya. Guru saya menilai saya. Saya mencintai kamu. Saya membenci mereka. Ini kan kita nggak bisa melihat tindakannya karena dia tidak berupa tindakan. Dia berupa mental, perasaan, dugaan atau asumtif atau sesuatu yang tidak berupa perbuatan fisik. Intinya gitu ya. Oke, jadi ini adalah perbedaan antara verba material dan verba mental. Dari sini bisa dipahami ya. Dan ini harus kalian pelajari benar, harus kalian pelajari betul-betul. Karena ini nanti akan keluar di ujian kalian di PHB penilaian harian bersama. Oke, cukup sekian materi hari ini ya. Mulai dari kalimat interrogatif, imperatif, deklaratif, kalimat rujukan dan juga verba material dan verba mental. Mudah-mudahan bisa lebih memahamkan pemahaman kalian dan kalian nanti siap melaksanakan ujian tengah semester atau yang sekarang istilahnya penilaian harian bersama. Oke, cukup sekian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.